Puji nama Tuhan, ada sukacita di rumah Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan September ini. Ya, tidak terasa udah mulai ber-ber ya saudara ya. Dan kasih Tuhan tetap terus ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, katakan amin saudara. Semua karena anugerah Tuhan kita pagi hari ini ada. Dan pagi hari ini Roh Kudus membawa kita ke tempat ini untuk kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Pastikan bahwa kita benar-benar dilawat Tuhan pagi hari ini. Amin. Pastikan kita fokus dengan Tuhan pagi hari ini, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Katakan amin saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan mulaikan ibadah kita. Bapak Ibu Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Besar setiamu Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna. Mari kita mau menyembah Tuhan Yesus, bersyukur dan berbagi. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan, kami memuliakan. Mari jemaat Tuhan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur. Haleluya, haleluya. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara sembah Dia. Haleluya. Naikkan syukur. Amen Jesus. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini jadi doa kita kepada Tuhan. Ya la bara la bara la bara. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sama-sama bersama singer nyanyikan pujian ini. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sedia
Bapa kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari harta, Kaulah segala, Yesus segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari sama-sama angkat suaramu, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan aku perlu Tuhan. Thank you Jesus. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ya jemaat Tuhan sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Percaya dengan iman, saudara. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Ya rala-bara-la-bara-la-bara-la-bara-la-bara. Tidak pernah berubah kasih-Mu Tuhan Yesus. Katakan Kau tunjukkan setiamu. Amin. Biar jemaat Tuhan sekali lagi, Kau tunjukkan, Kau tunjukkan.
kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tidak ada kata-kata Tuhan selain kami mengucap syukur. Thank you Lord, thank you Lord. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Lebih lagi Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, bebaskan roh kami untuk kami mau memuji Tuhan. Kami percaya di atas puji-pujian ada kuasa yang dahsyat luar biasa Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan pagi hari ini kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Dia Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Mari gereja Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau bersamakanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalam, sama-sama jemaat Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tangan Tuhan, tangan-Mu Tuhan menangkapku bimbing. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan sukacita Tuhan ada di tempat ini. Kau gunung batuku dan Kau ya kota benteng saudara, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau bersamakanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan Tuhan yang mengangkat saudara, mengangkatku tinggi.
Tuhan kita, katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam kita diberikan kuasa, saudara. Amin. Dan kaki kita untuk menginjak-injak iblis. Katakan kaki kita untuk menginjak-injak iblis. Kaki kita untuk menginjak iblis. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Katakan sama-sama, firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Ku, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu dan kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama. Sama-sama kita mau injak iblis, saudara. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa Sekali lagi, ambillah senjata Allah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa. Sampai kita mau injak iblis, saudara. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Katakan Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. di dalam nama Yesus. Haleluya. Memenang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Boleh injak, saudara, injak iblis. Ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Serukan nama Yesus, katakan. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. haleluya. Kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, saudara. Amin. Boleh sama-sama sambil bertepuk tangan, saudara, di atas kepala, saudara. Sama-sama. Sebab itu Ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. kita mau injak iblis. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Begitu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Serukan Yesus. Oh
silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Roh yang ada di dalam saudara itu besar kuasanya, katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, kita mau buka hati kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan Yesus. Selidiki hati kami Tuhan Yesus. Ya ralabara Yesus. Ya ralaba Yesus. Kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Thank you Lord Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan. ku yakin Tuhan melindungi. Percaya katakan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sekali lagi, kita mau angkat pujian.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan sambil angkat tangan, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu. Percaya dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan musim akan selalu berganti Tuhan. Tuhan selalu menolong. Yes Lord Jesus. Menjagaku. Dia seumur hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
di hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan merendahkan hati kami. Kami mengangkat pujian, syukur, rasa terima kasih kami yang tak terhingga. Oleh karena kami boleh berada di dalam rumah-Mu yang kudus, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu indah, mulia adanya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau baik, Engkau tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan kami percaya berkat-Mu terus tercurah dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang berharap dan tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan semua pujian penyembahan ini boleh naik ke hadirat Tuhan, menjadi persembahan yang kudus, berkenan di hati-Mu. Dan kami percaya bahwa sesuai dengan firman-Mu, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan kami tahu Engkau terus bekerja, Engkau melawati, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang ada dalam pergumulan diberikan jalan keluar kemenangan di dalam nama Yesus. Pembebasan dari Tuhan menjadi bagian kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, kebesaran, kehormatan hanyalah untuk-Mu saja. Bapa, saat yang indah ini pula kami siap belajar sebagian dari firman-Mu. Kami yakin firman-Mu adalah segala-galanya di dalam hidup ini. Tanpa firman-Mu kami tidak dapat berbuat banyak. Tanpa firman-Mu kami boleh kesasar. Oleh sebab itu Tuhan, tuntunlah kami. Terangilah kehidupan kami. Akal, pikiran kami, hati kami. Sehingga benar-benar firman ini menjadi penuntun utama dalam kehidupan ini. Urapilah kami semua. Urapilah hamba-Mu secara khusus. Dan biarlah yang nyata pada siang hari ini bukan pribadi kami, tapi pribadi Allah yang boleh nyata di tengah-tengah ibadah ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan. Kami senang mendengarkan firman ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama kami sangat senang boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami ada di sini, kami seakan-akan tidak merasa asing oleh karena Bapak Gembala sidang di sini, sekeluarga, juga keluarga Pendeta Rudi Rori, dan juga ada beberapa memang jemaat dari Remboken, orang Remboken. Sehingga saya merasa bahwa kehadiran kami di sini juga tidak terlalu asing, oleh karena dalam Tuhan kita semua dipersatukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Pertama-tama kami juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Bovi Rori yang mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Memang hari Minggu yang lalu kami ada di Puncak dan pagi-pagi saya mendapat telepon, saya kaget. Beliau bisa tahu kami ada di Puncak dan akhirnya mengundang kami untuk ibadah bersama dalam kegiatan ibadah daripada sebagian jemaat, pimpinan-pimpinan, dan selesai itu memang beliau katakan untuk ambil bagian berkhotbah di sini. Memang setiap kali beliau ke Manado, biasanya pada Natalan, Tahun Baru, kami selalu memohon kesediaannya untuk berkhotbah di gereja kami, di GSJA Anugerah Remboken. Dan selalu beliau juga memenuhi permintaan kami, sehingga memang saya juga merasa agak berhutang ya kalau tidak memenuhi permintaannya. Dan saya yakin bahwa bukan saja permintaan beliau ini,
selaku gembala sidang, tetapi saya yakin Tuhan sudah bisik secara pribadi untuk memohon kami berkhotbah pada siang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya sampaikan salam hangat dari GSJA Anugerah Remboken, yang Bapak Ibu juga mungkin ada yang kenal beberapa jemaat yang ada di Remboken, dan sering-sering mungkin melihat kami juga melaksanakan ibadah online seperti halnya pada siang hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya undang bersama-sama, kita akan melihat dari kitab pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-29 sampai dengan pasal 17, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya, ini cukup panjang ya. Bolehkah saya undang Bapak Ibu kita semua berdiri? Dan ya, kebiasaan saya di Remboken ya, kalau mau baca Alkitab saya minta seluruh jemaat ucapkan bersama-sama, sehingga benar-benar ketika mereka ucapkan, mereka bisa ingat dan mereka bisa yakini bahwa inilah berita firman Tuhan untuk setiap pribadi kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Saya berikan isyarat dan kita akan sama-sama ucapkan firman Tuhan ini. 2, 3. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 Saman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon, ia menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dari bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari segala raja-raja Israel yang mendahuluinya. Terus pada zamannya, ya, membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Kemudian ayat 1 sampai 6 ya. Pasal 17 ayat 1 sampai 6, 2, 3. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dan di sini berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Terus pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, sampai ayat 6 saja ya.
Terima kasih dan silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya coba mengambil satu judul dari pembacaan Alkitab ini, ialah tentang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Hidup di dalam tuntunan Tuhan. Saya yakin bahwa inilah kehendak Tuhan bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengasihi Tuhan, setiap orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, agar supaya mereka itu bisa hidup menurut tuntunan daripada Tuhan. Dan saya yakin bahwa ini pun merupakan keinginan setiap orang yang percaya, agar supaya kehidupannya dari hari ke hari bisa ada perubahan, sehingga dia boleh mencapai satu kehidupan yang benar-benar ada di dalam tuntunan, ada di dalam pimpinan, ada di dalam pengawasan daripada Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada, dalam segala situasi yang bagaimanapun juga, ketika dia ada di dalam tuntunan Tuhan, pasti dia ada sukacita. Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur, pasal 23 ayatnya yang ke-1, itu dengan jelas pemazmur katakan, bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka dia tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun juga di dalam kehidupannya. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu semua kita meyakini hal ini, menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, maka pasti kita tidak akan mengalami kekurangan apapun juga. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Besok memang saya dengar bahwa jam 1 mungkin akan diumumkan secara resmi ya, pemberlakuan PSBB. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti Tuhan tidak akan tinggalkan kita sendiri menghadapi setiap persoalan, pergumulan apapun juga. Oleh karena dia ada, dia lihat, dia tahu persis, dan dia tahu persis kapan dia harus bertindak untuk kepentingan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Filipi, pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13, di sana Paulus katakan, sebagai satu kesaksian iman dia secara pribadi. Kita tahu bahwa Paulus banyak mengalami tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Tetapi di dalam ucapan dia secara pribadi, dia katakan bahwa segala perkara, berarti tidak ada yang tersisa. Segala perkara dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Jadi kalau kita ada di dalam tuntunan Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan sehingga kita mampu menghadapi apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-19. Lagi dia katakan bahwa Tuhanku akan mencukupkan semua kebutuhan kita menurut kekayaan yang ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, hidup di dalam tuntunan Tuhan adalah satu kehidupan yang sangat indah, satu kehidupan yang sangat mulia, dan satu kehidupan yang sangat beruntung. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan atur setiap langkah kehidupan kita, dan Tuhan tahu persis kapan dia harus menyatakan kuasa pembelaannya dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun demikian Bapak Ibu, saya mau katakan juga bahwa hidup dalam tuntunan Tuhan bukan berarti bahwa setiap hari, setiap saat kita ada di dalam zona yang nyaman. Betul? Hidup di dalam tuntunan Tuhan bukan berarti kita bebas dan kita tidak menghadapi masalah. Tetapi masalah bisa datang. Satu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya
mengadakan perjalanan melintasi danau. Dan apa yang terjadi? Angin begitu kencang bertiup. Ombak begitu kencang. Gelombang begitu tinggi. Menerpah perahu kehidupan mereka. Sehingga dikatakan perahu mereka nyaris tenggelam. Itu di dalam Markus pasal 4 ya, ayat 35 mulai. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka mengalami masalah ini, mereka datang dan bangunkan Yesus. Dan Yesus bangun, Yesus perintahkan, angin tenang. Dan danau itu menjadi teduh sama sekali. Dan melalui persoalan itu, mereka mulai kenal siapa Tuhan sebetulnya. Kadangkala Tuhan izinkan ada masalah datang. Bukan berarti karena Tuhan tidak mampu menolong kehidupan kita. Tetapi Tuhan izinkan kita melewati masalah-masalah. Supaya kita bisa diproses oleh Tuhan. Menjadi lebih kuat di dalam iman. Dalam kitab Roma 8 ayat 28. Dia katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah bekerja dalam segala hal. Dalam suka duka, dalam penderitaan, apapun yang kita alami. Untuk proses kehidupan kita. Sehingga kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mari kita lihat dari pembacaan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan dari seorang yang ada di dalam tuntunan Tuhan. Dari pembacaan ini kita lihat bahwa kerajaan Israel Raya itu terpecah dua ya. Sekitar tahun 931 ya, kalau saya tidak salah. Pak Rory dia lebih tahu dari saya mengenai sejarah. Kalau saya tidak salah itu 931 kerajaan Israel Raya pecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan yang ada di bagian utara, ibu kotanya adalah Samaria. Dan rajanya adalah Raja Ahab. Di bagian selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. Dan dari pembacaan ini kita melihat bagaimana situasi orang Israel yang ada di kerajaan utara ini. Israel bagian utara. Mereka dipimpin oleh Raja Ahab, yaitu satu raja yang benar-benar tidak takut akan Tuhan. Dia berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Lebih jahat daripada raja-raja yang sebelum dia. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa dia mengambil istri Isabel, anak daripada Raja Sidon. Dan saudara-saudara tahu bahwa di kerajaan Sidon ini mereka adalah penyembah-penyembah Baal kesuburan. Mereka yakin persis. Dan Ahab pada waktu itu dikatakan, dia membangun mezbah bagi Baal. Dia membangun patung Asyera bagi Baal. Sebagai pemujaan dia kepada Tuhannya. Dan benar-benar dikatakan, dia menimbulkan sakit hati daripada Tuhan. Bukan cuma manusia bisa sakit hati ya. Tapi Tuhan juga sakit hati melihat kondisi ini. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Elia sebagai seorang nabi Tuhan. Dia dipimpin oleh Tuhan. Ketika dia melihat kondisi yang ada seperti ini. Dia tidak ikut serta. Dan dia tidak terpengaruh. Tetapi sebagai seorang nabi Tuhan. Dia berdiri tegak perkasa. Dan dia benar-benar tidak ada kompromi sedikit pun dengan Ahab sebagai raja Israel di bagian utara. Elia adalah seorang nabi. Dia hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan dia benar-benar tidak ada kompromi sedikit pun dengan Ahab. Kenapa? Karena dia tahu
Ahab hidup dalam keadaan yang Tuhan tidak kehendaki. Dan saya percaya bahwa kita pun sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, dengan berbagai situasi yang kita hadapi sekarang ini, kadangkala kita diperhadapkan kepada keadaan-keadaan yang Tuhan sama sekali tidak kehendaki. Mari kita nyatakan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, untuk kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 12, ayatnya yang ke-1 dan ke-2, di situ dikatakan oleh Paulus bahwa dia memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma, agar supaya mereka boleh mempersembahkan kehidupan mereka sebagai suatu korban yang hidup, yang benar di hadapan Allah. Dan dikatakan bahwa itu adalah menjadi bagian ibadah mereka yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita yang hidup di dalam tuntunan Tuhan, jaga hati kita, jaga iman kita, jaga kerohanian kita. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, tampillah, nyatakanlah kehidupan yang benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ini tidak akan membuat Tuhan sakit hati, tetapi justru sebaliknya. Tuhan akan bangga melihat setiap orang yang percaya yang tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Dan pasti Tuhan akan berkati kehidupan orang yang percaya. Itu yang pertama saya dapati dari kehidupan Elia sebagai seorang nabi Tuhan. Kalau mau dipikir secara manusiawi, dia sendirian. Dia bukan berhadapan dengan orang biasa. Dia berhadapan dengan seorang raja. Tapi dia juga merasa bahwa dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada Raja Ahab. Dia lebih mengasihi Tuhan daripada Raja Ahab. Sehingga dia tidak sama sekali untuk kompromi dalam hal-hal yang tidak benar. Mari di akhir zaman ini, kita benar-benar mau tampil sebagai orang Kristen yang sejati, yang benar-benar bisa menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada, sebagai bagian orang yang dituntun, yang dipelihara, yang dijaga, dan yang selalu dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua kita lihat sekarang, ini di dalam ayatnya yang ke-1 dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa Elia dia tampil dengan otoritas adikodrati. Pada waktu dia melihat kondisi ini di mana kejahatan semakin bertambah, dia melihat bagaimana penyembahan kepada berhala, berhala kesuburan itu begitu mempengaruhi orang Israel. Dia tampil dengan otoritas. Dia tidak ada perasaan takut. Dan dia katakan kepada Raja Ahab, kalau saya katakan bahwa dalam jangka waktu tertentu, yaitu kurang lebih 3,5 tahun, tidak akan hujan, tidak akan ada hujan, maka itu pasti akan terjadi. Dan benar-benar Bapak Ibu, hal ini terjadi sehingga menyebabkan Ahab dia begitu marah kepada Elia. Oleh karena di tengah-tengah kekeringan, mereka tidak bisa bercocok tanam, mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak mendapatkan lagi penghasilan, bahkan mereka sangat menderita kekurangan, kelaparan. Hewan-hewan pun tidak bisa hidup. Kenapa? Karena ada seorang nabi yang berani tampil dengan kuat kuasa surgawi,
menyatakan penghukuman kepada setiap dosa yang dilakukan oleh Ahab dan orang Israel. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa sebagai orang yang percaya, hendaklah kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada pengurapan Tuhan secara khusus. Sehingga saudara bisa menyatakan kuat kuasa Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat memerlukan penyataan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1, ayatnya yang ke-8. Di situ Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, yaitu ketika Yesus akan naik ke sorga, dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem, tempat persekutuan, tempat pertemuan orang percaya, tempat mereka beribadah, tempat mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Tetapi di Yerusalem kamu menanti perjanjian Bapa. Oleh karena dikatakan bahwa kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kuasa untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita yang ada di dalam Tuhan, ada kuasa penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Coba tampilkan dalam pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat. Kita akan lihat ayat ini bersama-sama. Pertama Yohanes pasal 4 ayatnya yang keempat, dia katakan begini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Roh yang ada di dalam kita lebih besar, lebih perkasa, lebih dahsyat dari segala roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu mari kita tetap pertahankan hidup untuk ada di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga benar-benar kuasa Tuhan boleh mengalir. Kita bisa transfer kuasa Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada, di tengah-tengah keluarga. Kita bisa melihat mujizat bisa terjadi. Oleh karena ada orang percaya yang memiliki kuasa daripada Tuhan. Itu ada bagian yang kedua yang saya dapati. Ketika kita hidup di dalam tuntunan Tuhan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Artinya saudara tidak sendirian menghadapi setiap masalah pergumulan yang secara manusia saudara tidak mampu menghadapinya. Tapi karena Tuhan ada di dalam saudara, kuasanya bekerja dari dalam kehidupanmu. Dan itu akan nyata di tengah-tengah masyarakat dimanapun Bapak Ibu Saudara kita berada. Saya mengalami Bapak Ibu, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Waktu lalu kami pernah melayani di Motoling. Saya waktu itu sedang merenovasi gereja ya. Terus Bapak Ibu, hari Minggu pagi saya melihat anak-anak sekolah minggu sudah ada di lokasi gereja. Tetapi guru sekolah minggunya belum ada. Pas ada toa yang dipasang di lokasi gereja, saya hidupkan toa pengeras suara ini dan saya panggil akan guru-guru sekolah minggu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Guru-gurunya belum datang, tetapi uang sumbangan untuk gereja mengalir begitu luar biasa. Tidak berhenti-berhenti. Keluarga yang bukan berasal dari anggota jemaat, mereka datang dan bawa korban untuk Tuhan. Sehingga akhirnya saya harus hentikan. Oleh karena itu datang terus. Sambung menyambung Bapak Ibu. Ada kuasa. Mari kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam penyertaannya.
hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kuasa ini boleh terus ada, terus bekerja, terus nyata. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan nama kita secara pribadi. Kalau kita angkat Tuhan, dia semakin nyata. Kita semakin ada di belakangnya tidak kelihatan. Yang orang lihat adalah Tuhan yang berkuasa, bukan diri kita. Ada amin Bapak Ibu? Berikut kita lihat. Orang yang ada di dalam tuntunan Tuhan. Pertama, mereka tidak ada kompromi dengan dosa. Kedua, mereka punya kuasa. Dan mereka berani untuk memproklamasikan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Dan yang ketiga, mari kita lihat ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga dari teks pembacaan kita tadi. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Dia katakan begini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia ya. Terus ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini di tengah-tengah situasi ya, yang sedang membara, di mana Raja Ahab sedang meluap-luap kemarahannya. Lalu Tuhan bicara kepada Elia. Dan Elia waktu itu, dia adalah seorang yang benar-benar peka terhadap suara Tuhan. Sehingga waktu dia dengar Tuhan bilang, Elia, pergi bersembunyi di sebelah timur, di sungai Kerit. Dia tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Kalau saja mungkin secara manusia dia bilang begini, dia bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, masakan saya baru nyatakan kekuasaan Tuhan. Bahwa saya katakan hujan tidak turun dan benar-benar itu sudah terjadi. Kenapa sekarang Tuhan suruh saya bersembunyi? Ini seakan-akan kontras ya. Tetapi Elia, dia peka. Waktu dia dengar ini suara Tuhan, dia benar-benar mau ikuti. Dia mau melakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Kenapa Bapak Ibu? Di sungai Kerit itu tidak termasuk di dalam wilayah pemerintahan daripada Raja Ahab. Dan di sana Tuhan simpan dia. Dengan tujuan apa? Supaya dia lebih fokus untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Dia ada di tepi sungai Kerit. Supaya dia bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita belajar peka. Dengar suara Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan suara daripada manusia. Tapi kita mau dengar suara Tuhan dalam situasi yang bagaimanapun juga. Saya yakin Tuhan mau bicara, Tuhan mau menyatakan kehendaknya, Tuhan mau menyatakan bimbingannya dalam kehidupan kita. Asal kita mau peka terhadap suara Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang bersembunyi, berarti orang ikut. Jangan orang bilang kita cuek terhadap suara Tuhan. Ada orang berpikir karena Tuhan berkuasa, ya dia punya konsep yang dia gunakan, seakan-akan dia paksakan konsep dia Tuhan harus ikuti. Tapi yang seharusnya kita peka terhadap suara Tuhan. Kalau di dalam kitab Amsal pasal 27 ayatnya yang ke-12. Mari kita lihat ayat ini, kata firman Tuhan dengan jelas dia katakan bagi kita
yang percaya kepada Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 27 ayat yang ke-12, tolong ditampilkan. Bunyi firman Tuhan begini ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus lalu kena celaka. Ya. Amin. Orang bijak, dia tahu ada celaka di depan. Dia tidak akan jalan terus. Tetapi dia cari tempat yang aman. Tapi orang yang tidak berpengalaman, walaupun dia tahu-tahu ada celaka di depan, dia pikir asih Tuhan ada bersama dengan kita. Jalan saja. Ya. Jadi mari, peka terhadap suara Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan untuk kita menyendiri, kita menghindar, mari kita beri diri. Dalam waktu-waktu yang khusus ini, kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh membangun hubungan yang lebih intens dengan Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan semakin nyata, nampak dan mengalir melalui kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau sekarang memang himbauan pemerintah, yaitu protokol kesehatan. Puji Tuhan, saya juga memang minta izin kepada Pak Gembala. Saya bilang, saya mau khotbah ini tapi kalau bisa saya gunakan protokol kesehatan ini. Beliau katakan silakan. Saya juga memang dirembukan kalau khotbah saya pakai protokol kesehatan ini. Dan di sini kita semua jaga jarak. Ya, kita peka kepada suara Tuhan. Tuhan Yesus sendiri ketika dia ada di dalam dunia ini, ketika dia mendekati hari di mana dia harus menjalani, dia harus meminum cawan penderitaan, maka yang dia lakukan, dia panggil murid-muridnya, mereka masuk dalam satu taman. Kemudian dia katakan, kamu tinggal dulu di sini, berdoa dan berjaga. Dan dia sendirian maju lebih dalam di dalam taman itu. Di situ dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia katakan, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah ini terjadi bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendak Bapa. Dia bergumul, bahkan Alkitab katakan, peluh atau keringat yang keluar dari tubuhnya menjadi bagaikan tetesan-tetesan darah. Ini dia menyendiri. Elia dia menyendiri. Tuhan bilang pergi ke Sungai Kerit. Dan di sana Tuhan punya rencana untuk proses kembali kehidupannya. Mari kita beri diri. Waktu-waktu yang ada dalam kehidupan ini. Untuk kita bersama dengan Tuhan secara pribadi. Ada waktu-waktu kita beribadah seperti halnya sekarang ini. Tapi ada waktu-waktu secara khusus kita pribadi dengan Tuhan. Mari kita lihat dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11. Tolong ditampilkan, memang kalau saya baca dari Alkitab, ini hurufnya agak kecil. Sehingga memang agak sulit saya membaca. Tapi kalau di screen ini, saya masih boleh baca lebih baik ya. Mari kita lihat, dikatakan dalam firman Tuhan, Daniel pasal 6 ayat 11. Lalu orang-orang, demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Waktu secara khusus. Dia dengan Tuhan. Memuji, menyembah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia belajar firman.
sehingga benar-benar dia ada kekuatan. Walaupun memang sudah ada ancaman. Dalam satu jangka waktu tertentu kalau ada seorang berani berdoa dan meminta kepada dewa-dewa selain daripada raja yang ada pada waktu itu, yaitu Raja Darius, dia akan dilemparkan dalam gua singa. Tetapi Daniel dia katakan walaupun dia tahu keputusan itu sudah diberlakukan, tetapi pribadi dia dengan Tuhan selalu dia jaga kedekatan dia dengan Tuhan. Mari, seperti halnya Elia. Ketika Tuhan bilang pergi ke Sungai Kerit, dia tidak berlambatan. Dia tidak berbantah-bantah. Dia pergi dan di sana dia menyendiri dengan Tuhan. Dia ada kekuatan yang baru. Yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat. Orang yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Selain dia tidak kompromi dengan dosa. Dan juga dikatakan dia berani tampil dengan otoritas kuat kuasa surgawi. Lalu dia juga peka terhadap suara Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita lihat di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam dari pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 5 dan 6 dia katakan begini. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Elia, dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin. Kan Tuhan bilang, pergi ke Sungai Kerit, minum dari air Sungai Kerit, karena di tempat lain sudah kering, tidak ada air. Dan Tuhan bilang, Tuhan perintahkan burung-burung gagak untuk bawa makanan. Kalau secara manusia masuk akal? Masuk akal Bapak Ibu? Bisa diterima secara akal? Tidak bisa. Tapi karena ini janji Tuhan, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dan dia tetap pegang. Sebab dia tahu yang berjanji bukan manusia biasa. Yang berjanji adalah Tuhan. Tuhan jamin bahwa ketika dia ada di tepi Sungai Kerit, Tuhan pelihara dia dengan cara yang luar biasa. Bukan dengan cara yang biasa. Bapak Ibu tahu, burung gagak tidak tahu bikin roti. Betul atau tidak? Pernah lihat burung gagak buat roti? Saya kira belum pernah ada dalam sejarah ya. Dan juga burung gagak itu adalah pemakan daging. Iya, itu burung gagak. Tetapi herannya di sini, burung gagak itu diperintahkan oleh Tuhan. Dengan cara yang bagaimanapun kita tidak tahu. Tapi Tuhan perintahkan sehingga tepat waktu pagi, juga waktu petang, tetap ada roti sebagai makanan. Tetap ada daging yang disiapkan bagi Elia. Puji Tuhan. Saudara, dalam masa-masa yang ada sekarang ini, pandemi COVID-19, ada janji Tuhan yang saudara dan saya bisa pegang? Ada? Apa janji Tuhan? Coba orang lihat di Matius pasal 28 ya. Matius pasal 28, kita coba lihat ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 20, di situ ada janji Tuhan. Tuhan bilang kepada murid-muridnya, pergi beritakan Injil.
Jadikan sekalian bangsa muridnya Tuhan. Terus baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang terakhir dia katakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Oh, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita benar-benar percaya dan pegang janji Tuhan ya dan amin. Kalau manusia pernah berdusta, betul atau tidak? Itu manusia ya. Yang pacaran seringkali janjinya muluk-muluk, tapi akhirnya tidak ditepati. Tapi syukur di semua yang ada di sini, ya saya tahu mereka janji yang benar. Mereka bisa tepati. Itu manusia ya. Tapi kalau Tuhan janji, Bapak Ibu, tadi dalam janjian dikatakan, sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita Tuhan tahu. Kalau Tuhan tidak izinkan sehelai rambut jatuh, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena segala kuasa yang ada di sorga dan di dunia ada di dalam tangan Tuhan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan kehidupan kita. Dia pun yang pelihara kehidupan kita. Dia pun yang menyediakan segala kebutuhan kita. Oleh karena itu mari pegang janji Tuhan. Dan saya yakin Pak Gembala di sini juga sudah banyak mengalami. Bagaimana janji penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan ada, pasti ada mujizat. Amin. Ingatkah saudara dalam Yohanes 2? Itu perjamuan perkawinan di negeri Kana. Mereka kekurangan bahkan kehabisan anggur. Dan ini merupakan hal yang sangat memalukan. Tetapi apa yang terjadi? Untung mereka tidak lupa undang sama Tuhan. Mereka undang Tuhan. Dan Tuhan hadir dalam perkawinan ini. Lalu Ibu Yesus bilang, Tuhan, mereka kehabisan air anggur. Tuhan bilang apa? Apa urusannya dengan saya? Waktu saya belum tiba. Ibu Yesus bilang kepada pelayan-pelayan, apa yang Tuhan bilang, Tuhan suruh, lakukan saja. Di situ ada tempat pembasuhannya. Kalau orang mau masuk di rumah, ada kolam tempayan untuk pembasuhan kaki. Lalu Tuhan bilang, isi penuh semua tempayan-tempayan ini. Mereka lakukan. Setelah penuh, Tuhan bilang, sekarang cedok, bawa kepada tamu-tamu yang belum mendapatkan pelayanan. Bawa kepada kepala pesta ini. Secara manusia Bapak Ibu, ketika mereka pelayan-pelayan ini sudah pegang ya, ini air ini, mereka mau sajikan kepada tamu-tamu, itu pergumulan yang berat bagi mereka. Tantangan bagi mereka. Apakah mereka akan dipermalukan, mereka akan dimarahi, mereka akan diberikan sanksi yang cukup tegas? Atau bagaimana? Mereka belum tahu. Betul atau tidak? Karena yang mereka lihat itu air biasa. Tetapi oleh karena ini adalah perkataan Tuhan. Ini adalah pesan dari Tuhan. Mereka lakukan saja. Dan apa yang terjadi? Ketika air ini disajikan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Mukjizat terjadi. Air biasa menjadi air anggur nomor 1. Karena Tuhan ada dan bekerja. Janji Tuhan bahwa Dia menyertai Bapak Ibu orang semua yang ada. Bukan saja dalam masa-masa pandemi ini, tetapi sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir dunia ini,
Tuhan tetap sama. Ketika dia berjanji, dia menyertai kita. Dia tidak akan pernah mungkir janji. Oleh karena itu saya mau katakan, setialah kepada Tuhan. Beri diri kepada Tuhan. Layani dia dengan sepenuh hati. Dedikasikan hidup ini bagi Tuhan. Dan jadilah orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan saya begitu yakin ketika Tuhan tuntun kehidupan kita. Tuhan tidak pernah tuntun kita di jalan yang salah. Tetapi di jalan yang benar. Yang nanti akan berakhir dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala. Sambil kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi satu kor yang berkata, bahwa serta dengan Allah dan apa yang seterusnya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara besar dan apa yang seterusnya. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Sambil makin berdiri. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Dalam nada penyembahan kita nyanyi kor ini perlahan-lahan. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi suatu masalah yang cukup rumit? Selama ini Bapak Ibu sudah banyak berdoa, tapi sampai kini belum ada juga kenyataan bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Ataupun ada yang sakit yang memerlukan jamahan tangan Tuhan. Sementara kita nyanyi kor ini secara perlahan-lahan,
Saya mohon di tempat di mana Bapak Ibu berada, yang ingin untuk didoakan secara khusus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah. Bapak Gembala akan pimpin kita bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan tenang, angkat tangan kananmu dan tangan kiri diletakkan di dada. Kita percaya bahwa Allah sedang berbicara secara pribadi di antara kita pada siang hari ini. Firman Tuhan dengan jelas telah mengantar kita, mengarahkan kita, memberikan pencerahan yang sungguh luar biasa. Ketika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, ada beberapa hal yang kita ikuti, seperti khotbah yang sudah disampaikan. Pertama, tunduk kepada otoritas. Kedua, pekah. Dan yang ketiga, klaim janji Tuhan. Dan yang keempat, kita mengalami mujizat demi mujizat. Itulah esensi daripada penyertaan Tuhan dan hidup dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh mengantar kami, memberikan pencerahan bagi kami pada siang hari ini. Hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan, Tuhan akan terus memakai, memberkati pelayanannya, memberikan kekuatan kesehatan secara pribadi dalam kehidupannya. Berkati jemaat yang Tuhan percayakan, beliau gembalakan. Tuhan akan terus pakai dan pakai secara luar biasa. Dan hari ini ya Bapa, Hamba melepaskan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi buat seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini, baik ibadah onsite ini maupun ibadah online yang sudah diikuti oleh jemaat, baik yang ada di tempat ini di rumah-rumah. Tuhan akan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah, tidak ada yang terkecuali. Diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Datanglah kerajaan-Mu Bapa. Nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu bagi umat-Mu. Berkati semuanya tanpa terkecuali. Yang sudah mengangkat tangan, Tuhan akan memberkati apa yang merupakan pergumulannya ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Kami sungguh klaim firman Tuhan pada siang hari ini yang sungguh memberikan pencerahan bagi kami. Terima kasih hamba-Mu yang Kau sudah pakai menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan akan terus pakai, berkati pelayanannya sekali lagi dan keluarganya, anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat bangsa dan negara yang kami cintai.
dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas. Tuhan akan lindungi bangsa yang kami cintai ini. Dan lebih khususnya Bapak, kami berdoa buat ibu kota Jakarta ini, yang hari-hari ini mengalami banyak hal peningkatan kurva COVID-19 yang terjadi di ibu kota ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak kuasa virus COVID-19 dalam nama Yesus Kristus. Engkau akan nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Barangkali sebentar lagi atau sedang diumumkan mengenai proses PSBB total. Kami berdoa ya Bapa, agar sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan selaras dengan apa yang dijalankan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memberkati Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju. Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Secara khusus kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi bangsa yang kami cintai ini. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai yang hari-hari ini mengadakan ibadah. Tuhan akan menolong baik ibadah onsite maupun online. Tuhan akan pakai, Tuhan akan memberkati tanpa terkecuali. Semua hari ini yang sudah mengambil bagian melayani Tuhan, Tuhan akan terus memakai. Tuhan akan memberkati hamba-Mu Marshall sebagai WL. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati Frankie, Tuhan akan memberkati Kristi, memberkati Cindy, memberkati Pak Heri. Tuhan akan berkati semuanya. Berkati pemain musik, Ari, JJ, dan Angel. Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, kuasa pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tuhan, Engkau memberkati setiap rupiah yang akan diberikan oleh umat-Mu. Berkati setiap persembahan, berkati persepuluhan, berkati dana sosial dan misi. Tuhan akan lipat gandakan apa yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan.